Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi dan akan saya jelaskan mengenai manfaat ipconfig di Windows ya. Ada beberapa ipconfig di dalam Windows itu ya, termasuk yang pertama yang sering digunakan yaitu ipconfig biasa ya. Kemudian ipconfig/all, ipconfig/release, kemudian ipconfig/renew. Ini satu paket ya. Kemudian ipconfig flush DNS ya atau flash DNS. Nah, akan saya bahas yang pertama, ipconfig biasa ya. Oke, kita akan coba ipconfig biasa di CMD ya. Ipconfig itu fungsinya untuk apa toh? Nah, sebelum saya enter, ipconfig ini bisa dijalankan di sistem operasi Windows ya. Kalau di Linux kita kenalnya namanya ifconfig. Beda P-nya ya, beda huruf P. Kalau di Linux ifconfig, kalau di Windows namanya ipconfig. ipconfig ini kalau di Windows pada umumnya digunakan untuk mengecek IP address ya, IP address komputer kita atau IP address Ethernet adapter komputer kita. Ya. Ini sudah saya konekkan dengan hotspot WiFi saya ya. Saya konekkan dengan tethering di Android. Kemudian saya enter ya. Nah, WiFi komputer saya ini dapat IP 43.40 ya, dapat IP dari tetheringan Android ini ya. Nah, ini fungsi dari ipconfig ya. Wireless LAN adapter WiFi ini ya. Untuk yang apa namanya LAN card-nya ini nggak saya hubungkan kemana-mana ya, maka nggak dapat IP ya. Oke ini. Nah yang ini kenapa kok dapat IP? Karena ini connect ke apa namanya VirtualBox ya. Adapter ini connect ke aplikasi VirtualBox. Ini ya 43.40 ya versi 4-nya. Ya. Apa bener ini? Ya bener ya, ini kalau dicek ya sama, cocok dengan DWZ-nya ya. Hasilnya akan sama, tetap sama. Jadi yang ditampilkan di apa namanya? Di command prompt tadi itu dengan yang di wizard sini apakah sama? Ya tetap sama ya. Ini IP-nya 43.40. Ya di sini tadi berapa IP-nya? 43.40. Jauh lebih cepat menggunakan ipconfig ya. Dan ipconfig ini dijalankan di Windows manapun bisa ya. Windows XP, Windows ME, Windows 2000 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 masih jalan semua. Nah, terus kalau yang ipconfig/all ini apa? Nah, kalau yang ipconfig/all ini fungsinya untuk melihat spesifikasi Ethernet adapternya, lebih detailnya ya. Biasanya dipakai untuk mengecek misalkan MAC dari WiFi itu MAC-nya berapa, sekaligus IP-nya berapa. Ya. Tapi jarang sih yang menggunakan ipconfig/all ini untuk ngecek WiFi, mengecek IP pada WiFi atau ngecek IP pada LAN. Rata-rata ipconfig/all ini digunakan untuk mengecek MAC address-nya. Jadi pengen mengetahui MAC address-nya suatu komputer yang dilakukan eksekusi ipconfig/all. Contoh misalkan diminta dulu waktu zaman saya kuliah itu di kampus oleh IT-nya diminta storekan MAC address-nya per mahasiswa ya. Kita ngeceknya pakai ipconfig/all ini ya. Jadi di depan pintu itu dipasang kalimat cara mengecek. Nah, maka saya masih ingat ya. Ya walaupun pas SMK juga diberitahu sih oleh fasilitator atau guru. Tapi waktu kuliah itu juga terulang kembali bahwa diinformasikan di depan pintu seperti pustiknya gitu ya, puskomnya namanya, puskom zaman dulu. Nah itu ada informasi untuk mengecek MAC address WiFi. Gini caranya. Nah ini caranya pakai ini ya. Nah ini WiFi. Ini MAC-nya ya. 7783 belakangnya. Ini tinggal ditulis di kertas, diberikan ke orang yang meminta MAC kita apabila pengen dicepatkan bandwidth-nya atau di loss ataupun di limit ya, ataupun di bypass itu kita bisa setorkan MAC-nya ya ini MAC-nya. Nah, sedangkan kalau yang ipconfig/release, ipconfig/renew ini fungsinya untuk mengkosongkan IP kita. Sedangkan kalau yang IP renew ini untuk request. Biasanya ini dan ini kita pakai ketika komputer kita ini nggak dapat IP ya.
nggak dapat IP dari DHCP. Nah, kita bisa ketikkan ini. Ya, kita bisa ketikkan ini atau tonton video saya yang di DHCP, cara membuat DHCP itu. Itu ada ya. Kita menggunakan ipconfig jelas renew dan release ya. Jadi tulisnya nanti release dulu baru renew ya. Kalau nggak dapat IP, ini komputer kita dapat IP kok ya, 43.40. Kalau nggak dapat IP bisa diketikkan perintah ini tadi, release sama renew. Nah, kalau yang flush DNS ini fungsinya untuk apa ya? Kalau fungsi secara khususnya mungkin saya menjelaskannya agak sulit ya, tapi ini biasanya dipakai ketika gini loh. Saudara katakanlah pengen login di situs tertentu ya. Kemudian internet sudah connect, tapi nggak bisa login. Ya, bisa jadi mungkin saudara ketikkan aja flush DNS ini di CMD gini ya. Nanti baru bisa login ya, untuk clear cache DNS-nya ya. Ketikkan di sini. Gini aja, nanti successful. Nah, kalau sukses, nah baru coba akses internet kembali yang pengen coba login atau masuk room, biasanya kan mental-mental itu yang nggak masuk. Nah, coba gunakan flush DNS. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.